Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu bagi kami keluarga sampai hari ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengetahui firman-Mu. Teristimewa untuk perayaan Jumat Agung hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik dan keluarga semua selalu sehat dan berada dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik ada yang tahu, hari ini adalah hari yang penting banget buat umat Kristiani, yaitu Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung itu penting? Ada peristiwa apa nih di hari Jumat Agung? Adik-adik pasti tahu tentang peristiwa Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Nah, hari di mana Tuhan Yesus wafat di kayu salib diperingati sebagai hari Jumat Agung. Kemarin, adik-adik sudah tahu tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, setelah perjamuannya selesai, Tuhan Yesus pergi ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Tuhan Yesus pergi ke taman itu gak sendirian. Tuhan Yesus pergi bareng 3 muridnya, namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berpesan supaya mereka berdoa. Lalu, Tuhan Yesus pergi dan berdoa sendiri. Saat berdoa itu, Tuhan Yesus merasa ketakutan dan akhirnya menangis. Tuhan Yesus meminta kekuatan kepada Allah Bapa di surga, supaya Tuhan Yesus bisa melewati semua yang akan terjadi setelahnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan disalibkan. Selesai berdoa, Tuhan Yesus mendatangi muridnya, dan ternyata murid-muridnya ketiduran. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka, "Kenapa kalian ketiduran dan tidak berdoa?" Tak lama kemudian, prajurit-prajurit dan Yudas Iskariot datang. Lalu Yudas Iskariot mendekati Tuhan Yesus dan mencium pipinya. Segera para prajurit menangkap Tuhan Yesus. Setelah itu, Yesus dibawa ke pengadilan. Dan di situ, rakyat meminta Tuhan Yesus untuk disalibkan. Padahal, Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Rakyat tetap berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Oleh karena itu, Yesus akhirnya disiksa dan dihina, diberi mahkota duri yang membuat kepala Tuhan Yesus kesakitan. Tuhan Yesus juga harus memanggul salibnya sendiri ke Bukit Golgota. Nama Golgota mempunyai arti, yaitu Bukit Tengkorak. Dan disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik, kita semua adalah manusia yang berdosa. Berdosa berarti hubungan kita dengan Allah Bapa tidak baik. Namun,
Allah Bapa sayang kepada semua manusia, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menanggung sengsara dan wafat di kayu salib untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang tidak baik. Lewat kisah sengsara Tuhan Yesus, kita semua jadi tahu bahwa Tuhan Yesus sayang banget sama semua manusia, sehingga Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau ada adik-adik yang bertanya, "Kak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membalas kasih dari Tuhan Yesus?" Jawabannya sangat mudah. Kita bisa mulai dengan menyayangi dan peduli kepada keluarga kita, teman-teman, dan juga merawat lingkungan kita, seperti membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman. Adik-adik juga bisa ramah kepada orang lain, rendah hati, dan suka menolong sesama. Adik-adik juga bisa rajin berdoa dan membaca Alkitab. Dengan begitu, adik-adik jadi tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dengan hal yang sederhana, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dan itu cukup untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran tentang perayaan Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Ajar kami agar dapat selalu menjalankan perintah-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.